Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ibu-ibu jamaah majelis taklim yang saya muliakan, alhamdulillah bulan Syawal sudah lewat. Biasanya alal-galal di orang Syawal ini dikit lah. Tapi tanggal 3 ke 4 Dzulqa'dah sudah bos. Ketika beliau mengucapkan dari rotok terlambat, saya ingat bapak saya itu kalau rotok bedak mau pulang itu mesti sepuro-sepuroan. Semurannya ya Kang, ke depan tetangga depan jual di pasar itu tetangga samping juga seperti itu, dan itu berlangsung sepanjang tahun. Jadi ya kalau salah ini sepuro-sepuroan bedino gak dapat. Itu ya Bu ya, jauh sepuro ya, gak perlu dilembagakan. Cuman orang Indonesia ini wong syukuran apa itu dilembagakan. Kudu ono acaranya. Bapak Ibu, ibu sekalian, saya baru ingat kalau yang diminta tema itu, apa temanya kira-kira? Ya wis, sak kelebat waktu itu bilang 2 pilar kebahagiaan. Karena beliau tadi menyambut ke istiqomah, tak tambah situ. Cuma kita tambah situ 3 pilar kebahagiaan. Ya, tak ibu wis. Yang pertama, mudah memaafkan. Itu pilar kebahagiaan. Yang nomor 2, serawung. Oh ya, silaturahim. Yang ketiga, menyambung kebiasaan baik. Menyambung kebiasaan baik. Sudah itu Bu yang kita bicarakan. Ibu sekalian, semua orang, pejabat, rakyat, kaya, biasa, orang miskin, semuanya kepingin bahagia. Manusia itu diinformasikan oleh Allah Ta'ala, tubuhnya berasal dari tanah, nyawanya atau ruhnya itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran Anda akan banyak mendapati wa nafakhtu fihi mir ruhi, dan aku tiupkan kepada Adam itu rohku. Sehingga yang paling tahu hal yang membahagiakan manusia itu pencipta manusia. Adapun Anda senang belanja sesuatu, memiliki sesuatu senang, sauntoro kebahagiaan. Delok Bukit Teletubbies ke Bromo setelah Soro atau sunrise ke Penanjakan, ya mek dulu senengi. Iku wis plus gak subuhan. Ya. Karena jam 2 harus ke Penanjakan. Subuhnya gini kuduke ya. Nah. Ibu sekalian, jiwa manusia itu kalau digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mesti bahagia. Maka salah satu ketaatan yang jarang dan sanggup dimiliki orang itu adalah memaafkan. Itu lah gak ketokno duit, gak ketokno tenaga, cukup hati itu berikrar, ya wis tak sepuro. Bahagia wis, menurut saya bahagia. Asli ini. Cuman kan yang secara formal itu jabat tangan, senyuman, kalau kosong-kosong ya kan gitu. Kita tengok firman Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait
memaafkan yang sebenarnya. Syukur maaf-maafan bisa. Memaafkan yang sebenarnya. Supaya kita bahagia. Bukan hanya bahagia, sehat. Sehat. Yaitu firman Allah Ta'ala di dalam surat An-Nur ayat ke-22. Tidak apa-apa ibu, kalau buka Quran ya tidak apa. Allah berfirman begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa la ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati. Bojo. Orang yang dikasih oleh Allah Ta'ala kemuliaan karena agama dan kelapangan rezeki, ayyutu ulil qurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillah. Lantas dia bersumpah tidak akan menyambung kebaikan, tidak akan memberi lagi kepada kerabatnya yang miskin yang mau berhijrah di jalan Allah. Lanjutannya ayatnya, wal ya'fu wal yasfahu. Hendaknya dia itu memaafkan dan berlapang dada. Dari wong Jawa, samudra pangaksani. Sudah, ikut titik koma. Frase berikutnya itu berpindah dari dhamir dia menuju kepada Anda. Ala tuhibbuna ayyghfirallahu lakum. Saya terjemahkan bahasa Jawa ya mantap. Sampean gak kepingin lah dengan nyepuro itu disepuro oleh Allah Ta'ala. Gitu loh Bu. Ya. Sampean gak kepingin lah dengan nyepuro itu disepuro oleh Allah Ta'ala. Wallahu ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi kasih sayangnya sudah. Gitu Bu. Niwayat. Sing menarik nopo sih Bu? Ya. Wal ya'fu, memaafkan. Allah itu senang memaafkan dan senang memberi pemaafan. Al-afu itu Allah. Dan yang memberi maaf. Senang memaafkan itu akhlaknya Allah Ta'ala. Bahkan kepada orang yang membunuh para kekasih Allah saja, ambil Allah Ta'ala sih ditara ini tobat. Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Surat nopo nih? Niki sing iso jawab surat nopo oleh ibu 2 kali Mbak cara makan. Surat nopo? Surat Al-Buruj. Nggak gampang nih justru bodoh. Wah ibu elek maksudnya ini Al-Buruj. Kok lagi? Sesungguhnya orang-orang yang menteror, yang membunuh orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, semalam yatu, kemudian dia tidak mau bertobat, falahum adzabu jahannam, bagi mereka siksa jahannam dan siksa yang membakar. Itu jarine Imam Hasan Al-Basri. Saking santunnya Allah Ta'ala, orang yang menyakiti dan membunuh orang beriman dalam tobat sing disepuro. Oke, kembali lagi ke surat An-Nur 22. Hendaknya dia memaafkan dan berlapang dada. Kasusnya Sayyidatina Aisyah sing pegel itu Abu Bakar bapake. Ya. Setelah turun ayat ini, Abu Bakar mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, saya terlanjur berjanji tidak akan memberi kepada kerabat saya namanya Mistah bin Asafah. Setelah turun ayat ini ya Rasulullah, ampunan Allah lebih aku harapkan. Aku tak nyambung dan tetap memberi kepada dia. Itu ibu-ibu. Panjenengan waktu kupatan
urip di kampung Kupatan. Kan iku tangga iku kok sing cocok kok sing gak cocok. Tetangga itu loh Bu. Itu diratani kupatane apa dibelenjati sing gak cocok. Hah? Dipesen sing ojo kampek. Lek dikai jangane separuh lontongnya separuh. Ya cukup. Ya, tetap aja berisiko. Itu akhlak tertinggi. Ibu-ibu sekalian, saya kasih contoh pemaafan yang sempurna. Pemaafan yang sempurna. Yang pertama, Rasulullah SAW. Beliau keluar dari Mekah itu terusir. Keluar dari Mekah itu terusir. Ketika beliau masuk kota Mekah menjadi pemenang, orang-orang musyrik Mekah ketakutan, khawatir Rasulullah balas dendam. Di depan Ka'bah, Rasulullah bertanya, bagaimana menurut pendapat kalian tentang saya? Wong Mekah mengatakan begini, akhun karim, ibnu akhun karim. Sampean itu dulur sing mulya, anake dulur sing mulya. Dipuji-puji Rasul. Menurut kalian, apa yang akan aku lakukan kepada kalian? Uswah Rasulullah dengan 10.000 pasukan. Maka Rasulullah menukil satu firman Allah, surat Yusuf ayat ke 80 sekian atau 70 sekian. Allah berfirman dan dinukil oleh Rasulullah SAW, la tafriba alaikumul yaum. Tidak ada celaan bagi kalian semuanya. Yaghfirullahu lakum. Mudah-mudahan Allah memberikan ampunan kepada kalian semuanya. Wallahu ghafurur rahim. Surat Yusuf ayat sekian. Tapi kalau bantu gimana numpul? Ibu sekalian, padahal waktu itu Rasulullah jauh-jauh Zaka yaumul malhamah. Iki hari balas dendam. Malhamah itu balas dendam. Tapi Rasulullah kemudian sambil senyum mengatakan, "Hal zaka yaumul marhamah." Ini bukan hari balas dendam, tapi ini adalah hari untuk berkasih sayang. Jadi Rasulullah memilih memaafkan. Satu, nomor loro. Ini contoh pemaafan bukti bahagia. Nabiullah Yusuf alaihissalam, anak kecil yang mimpi indah. Mimpinya diceritakan kepada ayahnya. Ya, aku melihat 11 bintang, matahari dan rembulan, semuanya bersujud kepadaku. Ibu-ibu, kalau Anda di Malang, putra laki-lakinya mimpi seperti itu, Anda mentakwil apa? Mentakwil apa? Gak mungkin gak mentakwil gitu. Paling konde. Ini paling gak kon presiden Indonesia. Paling ya menteri. Sak ndek teman-teman ini kon camat tadi. Delok mimpine yo. Tak gitu. Mimpi 11 bintang, matahari dan rembulan bersujud kepada dia. Iku ditakwil sapa wae apik. Ya. Tapi kenyataan setelah itu tidak semanis mimpinya. Dimasukkan ke sumur sama saudara. Setelah itu dijual murah di pasar budak. Setelah itu tinggal di istana kena fitnah. Setelah itu masuk penjara. Ya kan? Dan di penjara tidak salah itu
fala bisa fisijini bil asini. Dia tinggal di penjara bil asinin, pakai ubot bil asini. Rentang waktu antara 3 sampai 9, 3 sampai 10 itu disebut bid'un. Nabi Yusuf gak salah gak apa di penjara lowo baru 9 tahun. Ya no. Gimana? Ibu sekali. Itu kenyataan setelah mimpi. Setelah itu beliau mentakwil mimpi raja, karirnya rising. Rising itu langsung mencolok dulu kali. Jadi orang dekatnya raja. Bahkan dia menjadi memberi solusi bangsa Mesir menghadapi 7 tahun paceklik. Terus dulur-dulurnya teko. Daya fa'arafahum wa hum lahu munkirun. Cacak-cacaknya Nabi Yusuf itu setengah kenal. Kayak Yusuf tapi gak mungkin. Tapi Yusuf tahu siapa dia. Kakak-kakaknya. Karena seluruh putra Nabi Yakub itu ganteng dan mendapil. Sehingga bapaknya bilang, "Golek lebunan Mesir, la tadkhulu min babin wahidin wa dkhulu min abwabin mutafarriqah." Ojo mlebu tutup pintu yang satu, nak. Melencar-lencar, nak. Karena lek ana wong songo mlaku bareng ganteng-ganteng, iku lak mencolok. Engko kena sihir ae. Iku lek versine tafsir lu. Ibu-ibu sekalian, tak skip ceritanya cepet. Singkat kata, Nabiullah Yusuf bikin pertemuan keluarga. Di halaman kedua di akhir surat Yusuf. Wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsy wa kharru lahu sujada. Bapak sama ibunya diletakkan di singgasana. Di pernak-pernak ambek Nabi Yusuf. Beliau duduk di singgasananya. Semua ketika prosesi pertemuan keluarga itu hadir, semuanya sujud kepada Nabi Yusuf. Pada waktu itu syariat bersujud kepada manusia belum dilarang. Terus Nabi Yusuf ceramah, sambutan. Pertemuan keluarga lebih ceramah, sambutan. Ya abadi, ya hadza ta'wilu ru'yaya min qabl. Qad ja'alaha rabbi haqqan. Ya, iki lho ya. Takwil mimpiku sing biyen 40 tahun yang lalu ya. Allah telah menjadikan ini jadi kenyataan. Wa qad ahsana bi id akhrajani minas sijni wa ja'akum minal badwi min ba'di an nazagha asyaitanu baini wa baina ikhwati. Inna rabbi latiful lima yasha, innahu wal hakimul alim. Silakan tengok itu ayat berapa? Sambul pas 100. Pas ayat 100. Nabi Yusuf bilang begini, ya mimpinya jadi kenyataannya. Dan Allah telah berbuat baik kepadaku ketika Dia mengeluarkanku dari penjara. Oke? Dan Allah telah mendatangkan Anda berdua, Bapak, Ibu, dan seluruh saudara-saudara kita dari padang pasir sing tandus ke negeri Mesir yang makmur ini. Sesungguhnya Tuhanku teramat lembut melaksanakan rencana-rencananya. Sesungguhnya Dia maha bijaksana lagi maha tahu. Itu surat Yusuf. Ibu-ibu, gini gambaran kesempurnaan pemaafan itu gini dalam ayat ini, ayat 100, yaitu orang itu dulu murni tulus memaafkan. Itu men-skip ucapan-ucapan kenangan masa lalu sing gak enak. Beliau waktu itu tidak mengatakan Allah telah berbuat baik kepada aku ya, ketika Dia mengeluarkanku dari sumur
setelah cacak-cacakku yang belum menang subur. Itu tidak disebutkan sama beliau. Supaya pertemuan keluarga itu iso senyum dengan sempurna. 2 senti ke kanan, 2 senti ke kiri. Tapi lek senyumnya setengah kopling, iku pemaafan ini juga setengah kopling. Gitu loh Bu. Apa mana kadek undat-undat sing lawas. Iku grup bulus. Pemaafan. Ya. Bisa sanggup begini nih. Ya, kudu latihan. Sebab ayo kita tengok, kita identifikasi gejala seseorang yang tidak cocok kepada orang lain. Nomor 1, coba menghindar diri ke teman ini. Menyebut namanya saja enggak. Nomor 1, menyebut namanya enggak. Muhammad menjadi muzammam. Dipeleset no, elek. Elek. 1. Nomor 2. Mendengar dia kabarnya baik semakin tak suka. Ya. Nomor 3. Detak jantung meningkat ketika dia datang. Sering ketemu seminggu minggu, Anda segera ketemu dokter Jandan sama Profesor Saiful Rahman. Periksa jantungnya sampai. Ya, ikut denger aja. Terus ketika bertemu saklebatan, mimik muka berubah. Saya pernah menyampaikan poin ini di acara komunitas. Kayak tak tutup poin itu, sehingga dicocoki yang bayar teko. Seret, langsung praktek ya mana? Begitu, langsung praktek. SDU kita mayo, poin dia ngomong gitu. Dunia terasa sempit. Dunia terasa sempit. Loh iya Bu, wong sibuk menghindari dia. Apa meneh terlanjur beli kayak perumahan sih sak klaster. Kayak penjarane kayak Kung Fu Panda 1 itu. Penjara Thailand. One way in, one way out. Ya. Waduh kok repot iki. Masjid itu kurang sempurna. Oh, lawangnya situ loh ya. Kok sing salah masjid. Ya sampai yang itu gak nyepuro. Ya Bu ya, tadi kesimpulannya ini dulu. Wong itu mulos ora awake dhewe lek gak memaafkan. Nyimpen penyakit dan dari penyakit suatu saat. Maka demi dapat ampunan Allah dan kesehatan Anda, itu seburon. Kok enak sih? Enak. Ya. Diseburan, memaafkan ya, dilupakan tidak. Oke, itu 1. Saya banyak melihat gejalanya itu banyak di omah wong, tapi dihuni beberapa orang, 2 keluarga atau 3 keluarga. Rumah induk, rumah wong tua. Anak pertama gak cocok karo adik ipare sing nomor 3. Ngono ya, aduh. Oh masa mau nambah, ini mau sempit gitu. Sing iki gak cocok karo iki. Moro tuwa wedok berkolaborasi sampai mantu pertama mungsuhi mantu ketiga. Dia gak enak. Waduh rek, koyo Rusia karo Ukraina. Tapi saya melihat saat duluran rukun itu asetnya bertambah. Tapi orang uang ini usahanya hancur, usaha keluarganya hancur gara-gara gak rukun. Menerima usaha warisan terus gak rukun, tambah surut hancur. Itu banyak kan. Tapi gak rukun. Pepatah Jawa, rukun agawe santoso, cerah agawe bubrah bener. Gitu. Ya ojo sampai anak loro terus gak rukun ya gak sampai. Ya? Gak sampai.
Ada jamaah sekalian, itu poin nomor 1. Nomor loro. Serawung. Ibu-ibu sing seneng serawung. Serawung itu silaturahim dulu. Serawung itu silaturahim. Jangan terlalu percaya dengan istilah-istilah. Misalnya, Anda baca buku jenenge kepribadian introvert. Diwaca-waca dhewe, dijustifikasi dhewe. Jen aku iki introvert. Terus gak serawung. Ya kan salah. Salah itu. Gak serawung malah. Sudah serawung saja. Ibu, saya melihat satu kenyataan begini. Ada orang gila karena serawung, kemudian dia sembuh dari gila. Tapi ada orang pinter, waras, karena gak serawung, gendeng. Oh, ini saya bukan katanya, Bu. Saya sudah lihat sendiri. Ya, rumahnya nempel sama rumah saya di Malang Selatan. Gendeng saya. Kakak kelas saya. 3 orang. Dulu saya kalau tanya pelajaran fisika, tanya matematika, terus. Peringkat 3 kok haram. Si Cidok mulai SD sampai SMA lulus. Peringkat si Cidok terus. Sekarang ngerasa nang emberan omah, nang bu ngarepe pager, nang emberan omah gak tahu. Saya mulai ngomong dhewe. Ya lek burung beo ngomong dhewe larang. Lek menungso ngomong dhewe yo satu nama hamba ya. Nah, gitu aku ya. Jadi ibu-ibu sekalian, wong iku gak bahagia terus. Gak serawung, gak duwe komunitas, gak akrab ambek kanca karo tangga. Waduh, gak enak rasanya. Tapi saya tinggal di kampung waktu kecil itu, ibu saya jangan kunci nentek. Mau menyuruh anak-anaknya pergi ke pasar itu nanggung kunci. Itu lek tangga cocok yuk sama duwe kunci ya. Arek-arek tak kongkon iki wangi daerah aku duwe kuncine tok di situ. Selesai permasalahan. Lek akrab ambek oleh gak akrab, dilabrak. Ojo parkir di gang siji. Kamera CCTV ini ojo jaron nang pagarku. Waduh, ngomong urusan. Ya ini kenyataan loh ya. Kenyataan ini. Ngono ae gaya cara iku ngono kan. Lek wis gak serawung iki. Dan gini Bu. Orang yang serawung itu kehidupannya jauh lebih berbahagia. Karena 2 hal. Coba wong itu menyikapi kemelimpahan untuk berbahagia bener. Misalnya kalau fi bulut iki ana kemelimpahan jeruk. Jane panen jeruk iku lak nyenengno. Tapi lek sebagian dibagekno iku lho nyenengno meneh. Kemarin saya lagi nerima setoran hafalan. Moro-moro sore-sore ana wong parkir sepeda motor. Taruh bojol panen perdana Ustaz. Ya panen itu bahagia, tapi membagi hasil panen yang melimpah itu lebih menyenangkan. Mosok panen telur kita aja sampe entekno di. Ngurus lah. Dibagekno itu seneng. Saya dikirimi salak sama santri, perbatasan Malang karo Lumajang. Lah, gini salak. Panen salak. Ya memang gini seneng. Paling ya 1 kilo seneng. Mosok gini 10 kilo aja dintekno dhewe. Greges sariawan kepanasan ngono. Dibawa kekno arek-arek diundang, tonggo dikei enak rasane. Ya. Untuk lebih berbahagia. Tibane kemelimpahan ini perlu disalurno. Apalagi ketika susah.
Sampeyan susah itu gak di tempat curhat, ngeluh ya Bu ya, gak di konco akrab, duwe masalah dirasa-rasakno dhewe, dia terkungkung di dalam rumah, meskipun rumah Anda kayak istana, gak enak. Uang itu ternyata butuh berbagi, masih susah. Duwe konco curhat iki. Lah kadang-kala seorang ibu-ibu seperti Anda ini, kate curhat nang wong tuwa iku khawatir membani pikirane. Ate curhat nang mara tuwa sangkane ya apa. Wis nang kanca sing akrab sing mesti SD sudah tahu sama tahu. Rasanya beban jiwa ini berkurang. Ada yang psikolog di sini? Bu, ada yang psikolog di sini? Muga-muga gak viral nanti rekam percaya. Psikolog sebetulnya dibayar untuk mendengarkan keluh kesah kita. Lalu mek dhewe mek dadi katalisator. Oh iya. Iya. 2 juta. Oh. Nah, setiap orang yang ada kesusahan, ada permasalahan itu, kalau dia membagi itu beban jiwanya berkurang. Lebih berbahagia dia. Lebih berbahagia. Dan ya apa ya, orang sing ngrungokno itu merasa berarti. Jadi ada teman-teman sing bapak wis tuwek-tuwek. 70 ke atas. Ya apa usah bapak ngono loro, ibu ya ngono ini. Oh gampang. Senengane opo ki ana tugas. Wong tuane sampeyan iki ana pertanyaan, ki ana tugas. Bapak iki senengane literasi. Maca buku. Tekannya ambek anake yo. Tau gak yo. Anu ya. Lek ngene iki permasalahan opo? Wah. Bapaknya merasa dibutuhkan, boleh literatur, tuku buku. Itu hidupnya itu lebih hidup. Seorang anak laki-laki kerja proyekan, bapaknya itu gak tahu ditakoni, gak dijadikan konsultan. Bapaknya ya loron. Setelah dicoba, ya lek ini apa ya? Mesti ini. Masih ya itu saran yang sudah ketinggalan zaman. Lu ngomong nangis. Iku marah saya. Gitu loh Bu. Saya melihat seorang ibu-ibu ya, semua banget ahli bikin godir karo panganan-panganan jajanan pasar. Anaknya wis makmur kabeh, ibuke dilereni. Mak, sampeyan niku sesuk nyambut gawe. Wis mulai gak nyambut gawe itu mulai daftar loro-loron, wisata rumah sakit. Loh ini betulan. Loh saya melihat sendiri. Delok loro-loron mah. Jane hidupnya itu sangat berarti, iso dodolan. Sewenang lho. Ibu-ibu sekalian, ya itulah serawung itu fungsinya. Cek nih kebahagiaan hidup itu lebih berbahagia. Anda menyikapi kesempitan rezeki dan kelapangan rezeki butuh berbagi. Lek sudah Anda bagi, tambah bahagia. Terakhir, jadi kalau itu ini sudah terlalu panjang ini. Wis menisanis. Jadi nyambung kebaikan. Nyambung kebaikan. Ini Bu. Lagi cerita niku ziarah orang soleh. Judulnya itu ziarah orang soleh. Anda kenal orang namanya Ummu Aiman? Sinten Ummu Aiman? Sing ngasuh Rasulullah cilik. Ibu Esedo sing ngasuh Ummu Aiman. Ummu Aiman ini nanti dinikahkan sama anak angkat Rasulullah, Zaid bin Harithah. Ketika Rasulullah sudah wafat, Ummu Aiman masih urip. Meninggalnya pada zaman Umar atau Utsman. Muawet panjang umur. Nah, Rasulullah wafat, Abu Bakar itu adalah orang yang senang melestarikan kebaikan. Kebiasaan apapun yang dilakukan Rasulullah, kepingin dilanjut oleh Abu Bakar. Salah satu kebiasaan Rasulullah adalah berziarah, berkunjung
ke rumahnya Ummu Aiman secara periodik. Ya Umar, hayya nazuru ila Ummu Aiman kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yazuruha. Hei Umar, ayo kita berkunjung ke rumahnya Ummu Aiman. Biasanya Rasulullah biasa mengunjungi beliau. Mengunjungi beliau. Wayo Umar mendampingi Abu Bakar melanjutkan kebaikan. Ketika sampai di rumahnya Ummu Aiman itu menangis. Setelah Abu Bakar menyampaikan dia Rasulullah bilang biasanya bagi sampean Ummu Aiman, kami ingin melestarikan kebiasaan itu. Nangis Ummu Aiman. Loh, kenapa sampean menangis? Apakah sampean masih gak yakin bahwa hidup di sisi Allah bagi Rasulullah itu lebih baik daripada di samping kita? Jadi Ummu Aiman, aku tidak menangis perkara itu. Aku yakin kehidupan Rasulullah di sisi Allah itu jauh lebih baik daripada di dunia ini. Repot ini dulu. Akan tetapi saya menangis karena dengan wafatnya Rasulullah itu terputus kontak antara langit dan bumi. Pewahyuan sudah tidak ada lagi. Ini kesimpulannya loro ibu saya. Kesimpulannya loro. Yang pertama, melestarikan perbuatan baik itu penting. Ya, contoh ini. Anak kita itu melihat kelakuan kita menerima tamu. Ada nggak tipe ibu-ibu menerima tamu itu hampir mustahil orang yang keluar dari rumahnya itu gak bawa apa-apa, mesti digawani apa-apa. Saya waktu kecil punya sahabat anak kiai. Saya kalau pulang sekolah ke rumahnya dia, ke rumahnya kiai sampai sore. Sore saya pulang diantar lewat pematang sawah jauh 2 atau 3 kilo dari rumah. Diterno mulai ini kalau tidak semprit, kalau kayak gedang barley. Saya masih ingat itu. Saya kelas 3 SD kok. Kelas 3 SD diterno. Tutup ini belum ingat. 1. Jadi wongnya biasa dulu. Ya. Loh, kalau Anda punya orang tua model seperti itu, ya lanjutkan ibu saja. Saya jenguk orang sakit, ibu sakit, tak gawat nomor tangga, bersadar, gak nomor tangga. Dah, mari omong-omongan. Terus ibunya ini kadang sadar, kadang tidak. Alam bawah sadarnya itu ngomong begini, wanter kan? Itu Ustaz gak ono apa-apa. Jadi silent benar bu, lekon gak ono apa-apa. Terus sampai ke project ini, Ustaz itu duit, gak ono duit bisa. Anak-anaknya ngomong Ustaz sama project tersinggung. Jadi saking terbiasanya sedari muda itu begitu. Ini usianya sudah hampir 70 orang. Jadi alam bawah sadarnya itu merekam kebiasaannya. Nah, saya takut kebiasaannya sama nopo, siapi. Atau kebiasaannya wong tua sama nopo. Itu silakan dilestarikan. Gitu. Siapi api loh. Siji, nomor 2. Kerisauan Ummu Aiman itu tadi. Kesedihan yang membuat beliau itu sedih adalah iki bimbingan untuk Allah Ta'ala ini terputus Rasulullah wafat iki. Kalau pewahyuan meneh malah petaka iki. Biar ngono apa-apa masalah apa-apa wahyu turun. Nangis. Maka bagi kita setelah tertib maca Quran selama Ramadan, biasanya kena riwayat 4 karo halal bihalal iki wis ono maca Quran meneh bisa. Gitu loh Bu. Tadi Bu ya, sekarang dimulai lagi baca Quran. Tekniknya namanya Kaizen. Apa?
Anda berkomitmen di jam yang sama, di menit yang sama, sesuai maca Quran. Contoh, aku niat maca Quran 3 menit jam 5 sore. Wes aja lebih dari 3 menit, lakukan itu 1 bulan. Wes aja tambah-tambahin. Wes iki solo seminggu 3 menit, nambah wis jadi 5 menit ojo. Sudah 3 menit saja. Selama 1 bulan maca Quran. Kula lega setelah 1 bulan. Alhamdulillah. 3 menit rek sak bulan rek. Jam 5 sore. Wis aja angel-angel niku Ibu ya. Gitu aja. Wallahu a'lam bishawab. Itu 3 pilar kebahagiaan. Mudah-mudahan bisa diamalkan. Ada tanya jawab nomor boten? Tidak ada. Oh ada. Bismillah. Boleh Ustaz, monggo yang banyak. Monggo. Inggih. Monggo. Khalifah. Biar jenenge Zaid bin Muhammad. Tapi setelah turun halaman pertama surat Al-Ahzab, larangan seseorang menisbatkan kepada selain bapaknya, maka direvisi lagi dari Zaid bin Muhammad menjadi Zaid bin Khalifah. Jadi wong Arab biyen iku lek ngape anak namanya tabani dalam bahasa Arab. Tabani. Mupu anak itu langsung mengumumkan di depan Ka'bah, iki tak dadek anakku, aku dan dia saling mewarisi. Loh, berarti wong membahasakan orang ini sebagai anaknya si fulan. Tapi setelah turun ayat larangan menisbatkan diri kepada selain bapaknya, termasuk dosa gede, maka kembali lagi Zaid bin Khalifah. Allah. Monggo. Loh, nak kopi monggo. Kalau di kampung kan biasanya banyak kebiasaan-kebiasaan tetangga untuk kita untuk menghindari. Saya selalunya takutnya menghindari. Apakah kita badan kita sekarang itu hanya sebatas saja kita caranya untuk satunya untuk keluar yang lain itu gimana? Sambun, Bu, serabung itu kalau kita sudah mengenal tabiat masing-masing orang, ono serabung 5%, ini serabung 10%, ini serabung 30%, ini serabung 90%, kan gak mirip dong. Ada tetangga yang tabiatnya tidak baik, serabung ini 5%, ini dok, monggo, monggo, wes Jokowi wes. Udah, gak usah ngambil longgo 5 menit. Apa kabar? Dawa ini. Ya, kan karena ngukur lagi nih Bu. Teman kan begitu. Oh, ini teman sing bensin nih. Bensin nih, gampang nyaut nih. Ayah nih. Wah, ini solar gak apa-apa solar. Ya, gitu ya. Jadi konco itu dibagi dulu itu. Ya. Saya juga ada tetangga begitu, itu juga ada. Ada tetangga yang cuma say hello saja. Pulang dari masjid tadi, kami jalan berlima. Nah, terus baru teman saya itu bilang, Cino itu loh satu, nyopoan, guyuan, sing bisa mah, karena jalan apa jenenge? Jadi masjid Muhammad Hatta itu apa sih? Ya situ lah Cino itu. Sing omahe dowo koyo omah papat ditoto itu. Memang orangnya charming. Loh kan pinter orang itu. Nanti mau mek sumeh udah seneng. Ini cukup sih itu. Jadi tiba-tiba tetangga di kampung sing
duduk 1 menit pertama nyopot 2 menit terus ngerasani. Nah itu cukup setahun sepisan saja. Ya salaman sih itu pengalaman pribadi Bu. Jadi itu pengalaman di bidangnya. Ya Allah, ada kayak yang lain ibu. Monggo. Ada masalah mbak Tombo. Assalamualaikum Pak Ustaz. Monggo bisa undi di tahu. Oh gitu. Umpamanya gini Pak Ustaz, dari mulai kecil belum balik tapi sudah pergi. Ada banyak kejadian itu sama saudaranya juga begitu. Ibaratnya contohnya itu seperti ini, ada bom di mamanya di sana jauh gitu. Sementara si manusia ini sedang tidur di rumah, nggak tahu apa-apa, bomnya kapan terjadi, itu. Tapi jadi yang tertuduh, gitu loh. Itu apa takdir yang sudah ditulis, apa itu dosa dari apa ya Pak Ustadz, gitu aja. Pertanyaannya apa? Itu tadi Pak Ustadz pertanyaannya. Nomor. Ada seseorang yang bagaimana? Ada seseorang yang mudah ketiban sampur. Anda mudah dituduh orang itu ah? Itu sejak kecil dari balik. Padahal dia itu orang yang jarang keluar gitu Pak. Bukan ceritanya begitu. Tapi kalau ada apa-apa sebenarnya kena sampur gitu Pak Ustadz. Wongnya jarang serabung loh. Jarang serawung gitu. Tapi itu sejak kecil katanya Pak Ustadz. Sejak kecil itu karena dosa nenek moyang apa-apa aja saya nggak tahu. Bu sama tak tintanya. Jawab namanya tak tintanya. Saya sebut namanya. Tak sebut namanya. Ada anak kecil. Namanya Selamat. Lagi kami tangani. Sekitar 4 tahun. Ada tuh, gue soalnya enggak tuh. Meluarat lah. Itu udah mulia. Oke, gak apa-apa tinggal di gini. Anak ini ngomong lah. Ambek wong sak kampung gitu, nomornya satu gak salah. Setiap hari dia terpuruk dengan sendirinya. Umur 10 tahun gak bisa ngomong. Perawaannya yo jauh dari kata takut. Iron. Jelas berkat gak normal. Ya, bisa. Kami terapi. Mulai tak libat, mulai jenengan orang kini jauh suka. Ini setoran gua itu di kuliah masa. Pertemuan sebelumnya terus pinter mijet. Tangan saya kiri itu terkira pijet aja. Terus sepupunya bilang, ini sekarang Ustaz, kalau boleh nang dono mulio ambek wong kampung bisa itu lo mijet Ustaz. Dari sisi wajahnya itu kepercayaan dirinya muncul. Dari terpuruk, ngompolan. Kalau melek ini, itu setiap setengah jam sekali menjadi. Setengah jam sekali menjadi. Terapi apa-apa sebentar. Ibaratnya, yang penting adalah dia dibikin berguna. Uang itu lek dibikin tidak berguna, masya Allah sih so gendeng. Gitu loh Bu, ya. Sopo ae wis. Nah, saya karena ini harkat dan martabatnya itu nah. Jadi kadang-kadang aku ngomong mijet itu dalam rangka supaya dia itu bahagia. Malah gak tak ngomong apa-apa itu bingung deh. Pijet dong. Sombong ngomong pinter loh ini. Kalau dipuji-puji sombong. Dulu datang ke saya itu kok ada ketakutan. Kelas 4 SD, ketakutan. Delok men musolanya kok ketakutan. Itu soal serabung enggak serabung itu pilihan masing-masing kita ya. Tapi lah iso memang serabung. Dari ini Rasulullah Riyadhus Shalihin.
seorang muslim yang tinggal bersama orang banyak dan mau bersabar dengan kelakuan orang sekitarnya, tabiatnya yang cocok dan tidak cocok, itu lebih baik di sisi Allah daripada seorang muslim yang uzlah menyendiri. Itu menurut Rasulullah. Ya, lah, lek serabung Anda, semua persepsi-persepsi yang salah itu bisa dengan sendirinya hilang. Gak serabung ini timbul sudut. Wah, Islam apa? Celana cingkrang juga itu dawa kan bunyinya blas. Wis dawa wis kan. Sampeyan kok kudu gede ya sama, kudu kan cingkrang lho. Wah anak itu garibiku. Salah tok wis. Gaya cadar ya salah, cadaran ya salah. Apa? Gak gaya cadar ya salah. Gaya masker itu semua salah tok. Karena gak serabung. Gitu loh Bu. Ya. Iku mang contoh nih Bu, arek jenenge selamat. Iku saiki koyo menungso sing tumbuh, aku ya kaget Bu. Ono pelatihan mijet tak melokno. Terus muncul kebolehan. Delok dirimu, bakat itu kan pijet kan ngene. Ngono sopan. Ya, wis Bu iku arek ya SD dia Bu. Saiki kira-kira usia kelas 1 SMP kalau SMP. Secara fisik ya cilik, loro-loron terus. Sekarang ngompolnya wis waras. Wis mulai ngomong. Wis wani setoran hafalan. Kendati anas sawit wailun kulli mazidul mazah. Lumayan. Sing kabar sing apik meneh adalah sekarang orang berumur yo turun deh usah mijet. Seneng ya. Ya wis begitulah. Ya. Saya mau ngasih contoh orang sekitar sini, sebetulnya ada contoh di sini. Biar itu kalau memang, tapi akhirnya karena digunakan sama orang-orang sebenarnya normal. Ada di tempat pembuangan sampah di Daun, itu ada sampai viral kok. Dia itu dulu gila, tapi sekarang dilibatkan untuk pengepul sampah, jubik sampah asing berguna itu terus di kilokno. Suwe-suwe dia panas. Dan bisa menafkahi keluarga. Tapi sebaliknya, aku nemu ngomong pintar. Moro-moro ngurung diri dalam kamarnya bertahun-tahun. Laporan terakhir 2 pekan yang lalu, laporan terakhir saya bisa ngomong diri. Sampai tangan dulu. Kayak buku sebenarnya sih. Lamun mangke bermunculan gak Jumatan dalam kapan-kapan mawon iki ditutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tu'thir alaina waradina waradu 'anna. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.